Angin malam dari arah timur berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi dupa yang samar. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu, waktu seperti berhenti. Tak ada kendaraan, tak ada listrik, hanya lampu minyak bergoyang tertiup angin. Di tengah gelap itu, berdiri rumah besar dari kayu jati hitam. Orang-orang desa menyebutnya dalam lintrik, meski tak ada yang berani lewat di depannya sejak puluhan tahun lalu. Konon, rumah itu dulu milik seorang perempuan bernama Nyi Lintrik, tabib sekaligus dukun sakti di masa kerajaan lama. Ia dikenal bisa menyembuhkan penyakit apapun, bahkan yang menurut para empu tak ada obatnya. Tapi di balik ketenaran itu, tersimpan rahasia yang tak boleh dibicarakan. Orang-orang tua di desa masih mengingat malam ketika langit berubah merah, dan burung-burung jatuh satu persatu di halaman rumah Nyi Lintrik. Dulu, sebelum menjadi Lintrik yang ditakuti, perempuan itu bernama Sulastri. Ia anak dari keluarga petani miskin. Sejak kecil, ia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Kadang ia bicara sendiri di sawah, kadang tertawa saat tak ada siapapun di sekitarnya. Orang tuanya khawatir, tapi seorang resi tua datang dan berkata, "Anakmu membawa mata leluhur. Ia akan melihat apa yang manusia lain tak kuasa pandang." Sejak saat itu, Sulastri belajar kepada sang resi. Ia diajari cara bersemedi, membaca mantra, hingga memanggil roh penjaga bumi. Dalam waktu singkat, ia jadi perempuan sakti. Namun, kesaktiannya membuatnya haus kekuasaan. Ia tak mau hanya menyembuhkan, ia ingin mengendalikan hidup dan mati. Sulastri mulai meneliti ilmu pamungkas yang disebut ilmu lintrik, ajaran terlarang untuk menyimpan nyawa sendiri di antara dua alam. Ilmu ini katanya bisa membuat seseorang hidup abadi, tapi syaratnya harus mengorbankan satu jiwa suci di bawah cahaya purnama. Malam itu, di tengah kabut Gunung Lawu, ia melaksanakan ritual. Seekor ayam hitam disembelih, darahnya digoreskan ke tanah membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, berdiri Sulastri, mengenakan kain putih dan kalung dari bunga setaman. Suara mantra mengalun pelan. "Ana pancer, ana nyawa, ana cahya kang dumadi. Sing ngarep, sing emburi, nyawa kuda di siji." Angin berputar kencang, api dupa menyala biru. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah gelap, roh penjaga ilmu itu. "Sulastri, kau ingin abadi?" "Aku ingin hidup selamanya," jawabnya mantap. "Maka tinggalkan kemanusiaanmu. Ku beri kau nama baru, Lintrik." Sejak saat itu, Sulastri tak lagi manusia sepenuhnya. Wajahnya tetap muda, tapi matanya berwarna keabu-abuan. Ia tak tidur, tak makan, hanya duduk di beranda setiap malam memandangi bulan. Waktu berlalu. Desa sekitarnya makmur karena pertolongan Lintrik. Tapi makin banyak orang yang datang dengan maksud lain, minta kekayaan, jabatan, bahkan cinta. Lintrik memberi semua, dengan syarat. Ia hanya minta satu hal, nama seseorang yang dicintai. Karena setiap kali seseorang menyebut nama itu, Lintrik mengambil satu bagian, jiwa cinta, mereka. Membuat yang satu kaya, tapi yang lainnya jatuh sakit, hilang arah, atau meninggal tiba-tiba. Rumor tentangnya menyebar cepat. Tapi tak ada yang berani menuduh. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Arya, anak kepala desa, datang padanya. Ia memohon agar kekasihnya, Sekar, yang sedang sekarat karena penyakit aneh, bisa disembuhkan. Lintrik menatap pemuda itu lama, lalu berkata, "Kau akan kuberi dua pilihan, sembuhkan Sekar, tapi bayar dengan hidupmu, atau sebaliknya." Arya tak berpikir panjang. Ia memilih menukar nyawanya demi kekasihnya. Ritual pun dimulai. Tapi sesuatu salah. Saat mantra dibaca, Sekar menggeliat kesakitan. Tubuhnya terangkat, matanya terbuka lebar, dan darah mengalir dari telinganya. Arya berteriak, tapi Lintrik justru tersenyum. Senyum yang aneh, dingin, penuh kenikmatan. "Kau tak tahu, nak, yang hidup abadi bukan Sekar, tapi aku." Dalam sekejap, tubuh Sekar mengering, dan dari matanya keluar cahaya putih yang terserap ke dalam tubuh Lintrik. Arya marah. Ia ambil keris, menusukkan ke dada Lintrik, tapi tak berdarah. Roh Lintrik menatapnya, lalu berkata lirih, "Kau sudah menyalakan api karma. Namamu akan memanggilku, kapanpun keturunanmu menyebutnya." Petir menyambar. Api menyala. Rumah itu terbakar. Warga datang terlambat, hanya menemukan abu dan mayat Sekar.
Tak ada tanda lintrik, tapi di antara sisa bara, masih terdengar bisikan halus. Aku belum mati. Sejak malam itu, setiap purnama kelima, kabut turun ke desa tanpa alasan. Hewan ternak mati, bayi menangis bersamaan, dan di sudut rumah orang-orang, muncul bayangan perempuan berkain putih menatap dari jendela. Mereka tahu, lintrik menagih janji. Tak ada yang berani menyebut namanya lagi. Bahkan generasi baru pun hanya menyebutnya dengan sebutan samar. Sosok ketiga. Dan legenda itu perlahan terkubur dalam waktu, sampai berabad kemudian, ketika seseorang secara tak sengaja, membangunkannya kembali. Malam turun cepat di kota kecil bernama Karangjati, daerah yang dikelilingi hutan dan perbukitan. Di tepi kota itu, berdiri sebuah rumah peninggalan Belanda yang baru dibeli oleh seorang pemuda bernama Bagas Arya Satya. Rumah itu terlihat menawan di siang hari, beranda luas, lantai marmer, dan dinding tebal bercat gading. Tapi saat malam, hawa dingin yang aneh terasa seperti menembus tulang. Lampu-lampu terasa lebih redup, dan dari sela-sela papan kayu terdengar desir halus, seperti seseorang berbisik dari balik dinding. Bagas membeli rumah itu karena harganya murah. Ia seorang arsitek muda dari Yogyakarta yang baru pindah setelah proyeknya di kota gagal. Hidupnya mulai lagi dari nol. Rumah itu, katanya, akan jadi tempat untuk memulai segalanya kembali. Namun ia tidak tahu, bahwa rumah itu berdiri tepat di atas reruntuhan dalam lintrik. Hari pertama tinggal di sana, Bagas sibuk bersih-bersih. Di gudang belakang, ia menemukan peti kayu tua berukir ukiran bunga setaman dan tulisan Jawa kuno. Saat dibersihkan, di bagian bawahnya tertulis nama samar. Sulastri Lintrik. Bagas mengerutkan dahi. Nama siapa ini? Gumamnya. Ia tidak merasa aneh. Mungkin pemilik lama. Ia bahkan sempat memotret ukiran itu, niatnya buat diposting di media sosial. Tapi sinyal di rumah itu sering hilang. Sore harinya, seorang tetangga tua datang, Mbah Rengga, pria renta yang tinggal di rumah seberang. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam dan dalam, seperti menyimpan rahasia panjang. Nak Bagas, sampeyan baru ya? Gih endrek rawuh. Tapi, kulo wanti-wanti, nek bengi aja dolan neng wingking rumah niku. Nak Bagas, selamat datang. Tapi, saya ingatkan, jangan ke belakang rumah saat malam. Bagas tersenyum sopan. Maksudnya, Mbah? Omah niku, pondasine ana saka lemah sing ora kudune diuruk. Nang kono biyen ana pawone wong sakti, jenenge Nyi Lintrik. Bagas terdiam. Nama itu lagi. Lintrik. Sama seperti ukiran di peti kayu tadi. Namun sebelum ia sempat bertanya, Mbah Rengga sudah berbalik dan berkata lirih. Nek kowe krungu bisikan, ojo dijawab. Kalau kamu dengar bisikan, jangan dijawab. Malam pertama terasa biasa. Tapi menjelang tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Bagas yang sedang mengetik di laptop terpaksa menyalakan lilin kecil. Hanya cahaya kuning redup yang menari di dinding. Hening. Tapi dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh. Brak! Bagas menoleh, menegangkan telinga. Suara langkah halus terdengar melewati lantai kayu. Cek, 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 pelan, seperti langkah seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Ia memanggil pelan. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Hanya angin yang mengusap wajahnya dingin. Ia berjalan ke dapur dengan lilin di tangan. Di meja, terlihat mangkuk tua bergambar bunga setaman. Mangkuk itu pecah jadi dua, padahal tadi belum pernah ia sentuh. Saat Bagas hendak memungut pecahannya, lilin di tangannya bergetar. Nyala api tiba-tiba miring ke arah pintu belakang, seolah tertarik sesuatu. Dari sana, terdengar bisikan pelan, seperti suara perempuan menahan tawa. Kowe keturunane Arya. Lilin padam. Gelap total. Bagas panik, meraba-raba mencari korek. Tapi dari arah belakang, terdengar langkah mendekat. Semakin dekat. Cek, cek, cek. Dan saat nyala api akhirnya hidup kembali, di cermin dapur terlihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Kebaya putih, rambut panjang, mata kelabu. Tapi ketika Bagas menoleh, kosong. Keesokan paginya, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, capek aja, pikirnya. Namun sesuatu terasa janggal.
Di ponselnya, waktu menunjukkan pukul 00.47, tapi di rekaman CCTV rumah, waktu berhenti di pukul 00.46, 1 menit sebelum lilin padam. Ia membuka rekaman itu. Di layar, terlihat dirinya sedang memungut pecahan mangkuk, tapi dari arah pintu belakang, muncul kabut putih pelan. Kabut itu membentuk sosok samar perempuan yang menatap ke arah kamera. Wajahnya kabur, tapi di sudut mulutnya tersungging senyum aneh. Saat Bagas pause dan zoom, sosok itu menatap langsung ke lensa. Dan di bawah gambar, muncul teks digital berkedip. Lintrik_Arya. Hari demi hari makin aneh. Bau dupa kadang muncul dari kamar yang dikunci. Kadang lilin menyala sendiri. Dan setiap kali Bagas menyapu halaman, selalu ada bunga setaman segar di pojokan tembok, padahal ia tak pernah menaruhnya. Suatu malam, ia bermimpi. Ia berada di tengah lingkaran api, dan di hadapannya berdiri perempuan berkain putih, matanya bersinar keperakan. Kowe darahe wong sing ngingkari janji. Aku durung rampung karo trahmu. Bagas tersentak bangun. Dada sesak, napas berat. Ia melihat jam, pukul 2.47. Dari luar, angin berdesir membawa suara pelan. Bagas buka lawang. Dan entah kenapa, tubuhnya bergerak sendiri. Ia melangkah ke arah pintu belakang, membuka selot, dan begitu daun pintu terbuka, kabut dingin masuk seperti kabar kematian. Di depan pintu berdiri Mbah Rengga, tapi wajahnya pucat, bibir membiru. Kowe, wis diarani ojo dijawab, katanya lirih, sebelum jatuh tersungkur. Bagas menjerit. Ia guncang tubuh Mbah Rengga, tapi dari tengkuk pria tua itu mengalir darah hitam pekat. Di lehernya, tergantung kalung dari bunga setaman layu, sama persis dengan yang pernah dipakai Nyi Lintrik dalam legenda. Sejak malam itu, Bagas tidak pernah sama lagi. Ia mulai mendengar suara-suara di rumah. Kadang dari dapur, kadang dari sumur belakang. Bahkan kadang dari dalam pikirannya sendiri. Tulung aku metu. Aku wis ngenteni atusan tahun. Getihmu, janjimu. Suara itu tidak berhenti, siang maupun malam. Bagas mencoba membaca doa, menyalakan dupa, tapi setiap kali ia menyalakan api, nyalanya selalu padam sendiri tepat pukul 00.47. Lalu suatu hari, ia menemukan sesuatu di bawah lantai rumah, sebuah peti kayu kecil yang sama seperti yang ia lihat pertama kali. Tapi kali ini, di dalamnya ada cermin bundar yang dibungkus kain merah, dan sebuah tulisan tangan di kertas kuno. Wahai darah Arya, bila kau membaca ini, berarti janjimu tiba. Jangan biarkan mata Lintrik terbuka, sebab bila ia melihatmu, dunia akan kembali bergeser. Bagas menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka kain merah itu. Begitu kain tersingkap, cermin memantulkan wajahnya, tapi di pantulan itu, ada dua sosok. Satu dirinya, dan satu lagi perempuan di belakangnya, tersenyum dingin. Aku wis weruh kowe, Bagas. Cermin retak. Suara kaca pecah menggema. Angin berputar kencang di seluruh rumah. Lampu mati serentak, dan dalam gelap, hanya terdengar bisikan halus. Karma ora mati, nak, mung turu sementara. Pagi menjelang, tapi rumah itu kini sunyi. Mbah Rengga ditemukan meninggal di halaman, tubuhnya membiru tanpa sebab. Sementara Bagas hilang. Tetangga bilang, mereka melihat cahaya biru dari dalam rumah malam sebelumnya. Dan di lantai ruang tamu, tersisa jejak bunga setaman segar yang membentuk lingkaran sempurna, seolah ada yang baru saja menyelesaikan ritual lama yang tertunda. Di cermin retak yang masih tergantung di dinding, samar-samar terlihat tulisan dari dalam. Lintrik sambungan wis diwiwiti. Lintrik sambungan telah dimulai. Malam itu, angin dari arah barat membawa aroma anyir. Sebuah aroma yang membuat bulu kuduk Arga berdiri setiap kali melewati jalan menuju dalam Lintrik, rumah kuno di ujung dusun yang sudah tertutup lumut dan belukar. Sudah 3 malam berturut-turut, ia mendengar suara gamelan dari arah rumah itu. Pelan, lirih, seperti berasal dari balik tanah. Dan anehnya, hanya dia yang mendengarnya. Ia pernah tanya ke warga desa, tapi semua menjawab dengan wajah pucat. Jangan disebut-sebut, Ga. Kalau kau dengar gamelan tanpa penabuh, berarti dia sedang lewat. Arga menelan ludah. Dia, yang dimaksud tentu saja, Lintrik. Sejak kejadian kamar sekar terbuka dan suara-suara dari cermin terdengar, Arga mulai merasakan perubahan aneh.
Bayangan yang tidak sama arah dengan tubuhnya, embun di jendela yang membentuk huruf L, dan mimpi yang berulang-ulang tentang seorang perempuan berkain putih duduk di bawah pohon beringin. Dalam mimpi itu, perempuan itu selalu memanggil namanya dengan suara lembut. Arga, darahmu belum lunas. Arga terbangun setiap kali mendengarnya. Keringat dingin membasahi tengkuk, tapi anehnya, di ujung tempat tidurnya selalu ada bunga melati segar. Padahal ia tak pernah menaruh bunga di kamar. Hari ketiga, Arga memutuskan untuk menyelidiki. Ia pergi ke dalam tua itu bersama temannya, Bagus, pemuda yang dikenal paling berani di desa. Sore itu, langit berwarna oranye pudar. Dalam lintrik tampak seperti bayangan besar di tengah kebun yang sudah ditinggalkan. Dindingnya dipenuhi akar rambat, jendela-jendela berdebu, dan di depannya tumbuh pohon kamboja tua yang menjulang seperti tangan manusia. Begitu mereka melangkah masuk, udara berubah dingin seketika. Lantai rumah itu masih utuh, tapi di tengahnya ada lingkaran hitam besar seperti bekas terbakar. Bagus menyalakan senter, sinarnya menyorot tembok penuh tulisan aksara Jawa kuno. Beberapa terbaca samar, ana nyawa, ana pancer, ana getih. Getih, darah. Ga, ini kayak mantra, kata Bagus pelan. Iya. Dan ini masih aktif. Belum sempat mereka lanjut bicara, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki pelan, seperti kain diseret di lantai. Seret, seret, seret. Arga menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi di ujung lorong gelap, tampak bayangan perempuan berjalan lambat, kepalanya miring, rambutnya terurai menutupi wajah. Senter Bagus bergetar di tangannya. Ga, lo lihat ga itu? Jangan ngomong apa-apa. Mundur pelan. Tapi bayangan itu berhenti, lalu tersenyum. Senyum yang aneh, karena senyum itu muncul duluan sebelum wajahnya benar-benar terlihat. Lalu terdengar bisikan. Kau memanggilku, dengan darahmu sendiri. Seketika, angin bertiup kencang. Semua pintu menutup bersamaan, dan senter Bagus padam. Gelap total. Arga menyalakan ponselnya, tapi layar berkedip, tiba-tiba muncul foto dirinya dan Sekar, padahal ia tak pernah memotretnya. Di belakang mereka, ada sosok perempuan berkain putih dengan mata abu-abu. Bagus, lari. Tapi begitu mereka menoleh, Bagus sudah kaku berdiri. Matanya melotot ke langit-langit, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak tapi tak bisa. Dari dalam tenggorokannya keluar suara lirih, suara gamelan. Gending lirih itu mengalun makin cepat. Arga menutup telinga, tapi suara itu malah masuk ke kepalanya, seperti berasal dari pikirannya sendiri. Arga, darahmu belum lunas. Bayangan putih itu mendekat. Langkahnya pelan tapi berat, seperti setiap injakan menarik udara dari ruangan. Wajahnya mulai tampak, cantik, tapi kosong. Matanya abu-abu. Kulitnya pucat seperti lilin. Aku. Lintrik. Arga berteriak, tapi suaranya hilang, disedot udara. Ia berlari ke arah pintu, menabrak belukar, jatuh terguling ke tanah. Begitu menoleh ke belakang, rumah itu sudah tak ada. Hanya tinggal lapangan kosong dan pohon kamboja tua yang bergoyang pelan. Tapi dari sela akar kamboja itu, muncul ujung jari putih yang perlahan menarik diri ke dalam tanah, disertai suara lirih. Belum selesai. Sejak malam itu, Arga tak pernah tidur nyenyak lagi. Bagus hilang tanpa jejak, tapi setiap tengah malam, suara gamelan dari arah kuburan lama terdengar kembali. Orang-orang desa mulai resah. Mereka bilang, lintrik sudah bangun sepenuhnya. Dan yang membuat semua makin mencekam, nama, Arya, kembali disebut-sebut oleh makhluk halus yang menampakkan diri di mimpi warga. Keturunannya harus menebus dosa darah. Atau seluruh desa akan tenggelam dalam kutukan lintrik. Langit malam itu seolah berhenti bernapas. Bulan-bulan penuh tergantung tinggi, tapi cahayanya tidak hangat, pucat, seperti wajah jenazah yang lama tak dikubur. Arga duduk di depan rumahnya, menatap jalan sepi. Sudah 3 hari sejak Bagus menghilang, dan setiap malam, suara gamelan dari arah kuburan makin jelas. Bukan cuma suara, tapi juga bau dupa dan bunga setaman yang terbawa angin. Ia tahu, malam ini lintrik akan datang lagi. Dan entah kenapa, di dadanya ada rasa aneh. Bukan hanya takut, tapi seperti ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan. Siang tadi, Arga sempat menemui Mbah Tapa, orang tua paling disegani di desa,
yang katanya masih menyimpan kitab kuno peninggalan masa kerajaan. Rumah Mbah Tapa penuh bau menyan, dindingnya tertutup rajah dan aksara Jawa kuno. Begitu Arga datang, lelaki tua itu langsung menatapnya lama tanpa bicara. Matanya tajam, tapi ada rasa iba di baliknya. "Kau keturunan Arya," katanya pelan. Darah yang dulu menyalakan api kutukan Lintrik. Dan sekarang, darah yang sama pula yang bisa memadamkannya. Arga menggigit bibir. "Saya, gak ngerti, Mbah. Apa yang sebenarnya terjadi dulu?" Mbah Tapa menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum desa ini terbentuk, ada tabib perempuan bernama Sulastri, yang kemudian dikenal sebagai Lintrik. Ia jatuh cinta pada seorang lelaki muda bernama Arya, putra kepala desa kala itu. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, karena Arya sudah memiliki kekasih bernama Sekar. Cemburu dan amarah membuat Sulastri menggunakan ilmunya untuk memanggil roh penjaga bumi. Ia ingin menukar nyawa Sekar agar bisa hidup bersama Arya. Namun roh itu menipu. Yang didapat bukan cinta abadi, tapi kutukan abadi. Sulastri berubah jadi Lintrik, makhluk separuh manusia separuh roh yang hidup dari bayangan cinta dan darah. Sebelum benar-benar terhisap ke alam arwah, ia bersumpah akan datang kembali setiap kali keturunan Arya menyebut namanya. Dan kau, Arga, kau yang memanggilnya kembali dengan menyebut Lintrik dari bibirmu sendiri." Arga terdiam. Ia baru sadar, malam pertama suara gamelan terdengar, ia memang sempat menyebut nama itu sambil membaca catatan lama peninggalan ayahnya. "Jadi saya yang bikin dia bangun lagi?" "Bukan. Takdir yang membuatmu jadi pintunya." Mbah Tapa menyerahkan selembar kain lusuh. Di tengahnya tergambar raja berbentuk mata tertutup, dikelilingi huruf Jawa kuno. "Ini segel penutup pancer. Kalau kau ingin mengakhiri semua ini, malam nanti kau harus datang ke dalam Lintrik, di bawah cahaya purnama." Arga menatap kain itu. "Terus, kalau gagal? Kau takkan pulang lagi, nak." Menjelang tengah malam, Arga berangkat. Kabut turun cepat, menelan jalan desa satu persatu. Lampu-lampu rumah padam tanpa sebab. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Ia berjalan sendirian menuju rumah Lintrik yang dulu terbakar, kini tinggal reruntuhan hitam dengan beringin besar tumbuh di tengahnya. Di bawah beringin itulah, suara gamelan terdengar paling jelas. Begitu ia mendekat, udara berubah dingin menusuk tulang. Bayangan perempuan perlahan muncul dari kabut, Lintrik. Ia berdiri tegak, wajahnya cantik tapi pucat seperti tanpa darah. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah, dan matanya berwarna abu-abu seperti bulan malam itu. "Arga," suaranya lembut. "Akhirnya kau datang." Arga menatapnya, memegang kain raja erat-erat. "Aku datang untuk mengakhiri ini, Lintrik. Sudah cukup kau menyiksa orang-orang desa." Lintrik tersenyum tipis. "Kau tak tahu apa yang kau ucapkan. Mereka semua hidup di atas dosamu, darah Arya yang berkhianat." "Arya? Dia mati karena ingin menyelamatkan Sekar." "Tidak, dia mati karena menolak aku." Suara Lintrik mulai berubah berat. Angin berputar. Daun beringin berterbangan, dan tanah di bawah kaki Arga bergetar. Dari dalam tanah, muncul bayangan tangan-tangan hitam merangkak keluar. "Mereka semua saksi, Arga. Aku dikubur hidup-hidup oleh cinta yang dikhianati." Arga menutup mata, mengingat mantra dari Mbah Tapa. Tangannya mengangkat kain raja ke langit sambil berteriak. "Kembalilah ke asalmu, Lintrik. Ana pancer, ana nyawa, ana cahya kang dumadi, tutup lawang alam kang rusak iki." Jeritan keras menggema. Tubuh Lintrik bergetar, matanya memerah. Dari tubuhnya keluar asap hitam tebal seperti kabut neraka. "Kau pikir bisa menutupku lagi, darah Arya? Aku bagian dari dirimu." Dan tiba-tiba, dari dalam dada Arga, muncul cahaya merah kecil, seolah ada sesuatu yang tertarik keluar. Cahaya itu membentuk wajah Arya, leluhurnya sendiri, yang menatap Lintrik dengan tatapan penuh duka. "Lintrik, maafkan aku. Terlambat." Lintrik menjerit, tapi wajahnya berubah, dari kebencian menjadi kesedihan yang dalam. Ia menatap Arga lama, lalu berbisik lirih. Cinta yang tak terselesaikan, selalu mencari jalan pulang. Perlahan tubuhnya berubah jadi debu putih yang melayang ke udara,
hilang bersama cahaya purnama. Ketika fajar datang, Arga ditemukan warga tergeletak di depan dalam lintrik. Tubuhnya dingin, tapi masih hidup. Di tangannya tergenggam kain rajah yang kini kosong, semua tulisan dan rajahnya lenyap. Namun, di telapak tangannya ada bekas luka tipis berbentuk huruf L. Mbah Tapa hanya menggeleng pelan saat melihatnya. Kutukannya tak hilang, cuma tidur. Dan sejak malam itu, gamelan di desa berhenti berbunyi. Tapi setiap kali bulan purnama penuh, bunga melati di halaman rumah Arga mekar dengan wangi yang tak biasa, wangi yang sama seperti malam lintrik muncul. 3 bulan sudah berlalu sejak malam purnama itu. Desa Pagersari kembali tenang. Tak ada suara gamelan di malam hari, tak ada kabut tebal menyelimuti jalan, dan tak ada bayangan perempuan berkain putih di jendela. Tapi kedamaian itu terasa ganjil, seperti ketenangan yang terlalu sunyi, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Arga masih tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Setiap malam, ia duduk di serambi depan, menatap halaman di mana bunga melati tumbuh subur. Aromanya sama seperti dulu, lembut tapi menusuk hati. Di sudut serambi, tergantung kain rajah lusuh yang dulu digunakan untuk menutup pancar lintrik. Kini warnanya pudar, tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada pola samar yang mulai muncul lagi, bentuk mata setengah tertutup. Sejak kejadian itu, Arga jadi pendiam. Ia sering menulis sesuatu di buku catatan tua peninggalan ayahnya, catatan yang dulu berisi nama lintrik. Kadang ia menatapnya lama, seolah membaca sesuatu yang tak tertulis di sana. Suatu malam, Mbah Tapa datang berkunjung. Lelaki tua itu berjalan dengan tongkat, langkahnya pelan tapi mantap. "Kau belum tidur lagi, Ga?" "Belum, Mbah. Saya cuma ngerasa dia masih di sini." Mbah Tapa duduk di sebelahnya, menatap bulan purnama yang menggantung di langit. "Kalau yang kau maksud lintrik, mungkin iya, dia belum pergi jauh. Tapi saya udah nutup pancernya, Mbah. Yang kau tutup cuma gerbangnya, Nak. Tapi bukan jiwanya." Arga menoleh, keningnya berkerut. "Maksud Mbah?" "Roh lintrik itu tak sepenuhnya jahat. Dia lahir dari cinta yang tak diterima. Dan cinta seperti itu, tidak bisa diusir, hanya bisa diistirahatkan." Mbah Tapa menatap kain rajah yang tergantung di serambi. "Kalau tulisan itu muncul lagi, berarti dia sedang mencoba bicara padamu." Malam makin larut. Mbah Tapa sudah pulang, meninggalkan Arga sendirian di bawah cahaya bulan. Udara malam tiba-tiba terasa berat. Daun melati bergoyang, padahal tak ada angin. Arga berdiri. Dari arah halaman, terdengar suara langkah pelan di atas rumput. Seret, seret, seret. Ia menoleh, dan jantungnya berdegup keras. Di bawah pohon Kamboja, tampak sosok perempuan berdiri. Wajahnya samar diselimuti kabut, tapi kain putih dan rambut panjangnya tak asing. Arga memejamkan mata. "Kau datang lagi." Suaranya tenang, tapi tangannya bergetar. "Aku datang bukan untuk menakutimu," jawab suara lembut dari kabut itu. "Aku datang, karena jiwaku belum selesai." Perlahan sosok itu melangkah maju. Sekarang wajahnya tampak jelas. Masih sama seperti dulu, lintrik. Tapi kali ini, tidak ada mata abu-abu. Matanya bening, seperti manusia biasa. "Dulu aku mengira cinta bisa membuatku abadi. Tapi yang abadi hanyalah penyesalan, Arga." Arga menatapnya dengan mata berkaca. "Kau sudah bebas sekarang. Kenapa masih di sini?" Lintrik tersenyum. "Karena aku ingin mengembalikan sesuatu yang pernah aku ambil." Ia mengulurkan tangan, menyentuh dada Arga. Sekejap, tubuh Arga terasa hangat. Dalam pandangan matanya yang kabur, ia melihat bayangan-bayangan masa lalu. Sekar, Arya, dan Sulastri, 3 jiwa yang terikat dalam satu garis takdir. Cahaya lembut keluar dari tubuh lintrik. Wajahnya mulai memudar, tapi suaranya tetap terdengar jelas. "Sampaikan pada dunia, bahwa cinta yang memaksa, akan lahir kembali sebagai kutukan. Tapi cinta yang mengikhlaskan, akan jadi jalan pulang." Seketika tubuh lintrik berubah jadi butiran cahaya putih, melayang perlahan ke langit, lalu menghilang di balik purnama. Arga tertegun. Bunga melati di halaman mekar serentak, aromanya memenuhi udara. Pagi harinya, warga menemukan Arga tertidur di serambi.
Di pangkuannya ada bunga melati segar, dan di dadanya, tak ada lagi luka berbentuk huruf L. Hanya bekas cahaya samar seperti tanda berkat. Sejak hari itu, desa Pagersari benar-benar tenang. Tak ada lagi gamelan, tak ada lagi kabut, tak ada lagi lintrik. Namun, bertahun-tahun kemudian, ketika rumah Arga diwariskan kepada anak cucunya, ada satu kebiasaan aneh yang tak pernah hilang. Setiap malam purnama, bunga melati di halaman selalu mekar bersamaan, dan udara terasa wangi seperti dupa yang baru dinyalakan. Di dinding serambi, kain raja tua itu masih tergantung. Kini di tengahnya muncul tulisan baru dalam aksara halus. Cinta tak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk. Dan ketika angin malam berhembus dari arah timur, kadang terdengar bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berdarah Arya. Aku lintrik. Aku sudah tenang. Tapi siapapun yang mencoba menyebut namanya keras-keras, akan mendengar suara gamelan dari arah beringin tua.